Ya. Baik, kita mulai saja. Sudah 14 ya. Kita kemarin sudah bahas di sini. Nah, oke. Ya, kita terakhir kan sampai di sini ya, kombinasi antara tegangan geser dan tegangan tarik. Baik, untuk desain nut ini saya rasa tidak perlu, jadi karena ukuran nut itu biasanya juga sudah standar ya, jadi kita tidak perlu menentukan berapa tinggi nutnya, ini tidak perlu. Ini adalah berikutnya, ini adalah contoh untuk aplikasi baut pengikat ya, untuk mengikat silinder cover atau penutup sebuah silinder. Jadi ini secara sederhana seperti ini bentuknya. Di sini dalam silinder ini konteksnya adalah ada tekanan di sini ya, ada tekanan ya, tekanan ke segala arah pastinya. Sehingga nanti kalau kita ada tekanan di sini, ada P pada silinder cover atau dengan kata lain akan ada F ya, ada F. Di tekanan gas atau tekanan fluida dalam silinder ini akan menimbulkan gaya F ya pada silinder cover. Ya. Akibat adanya gaya F ini, maka pada baut pengikat, ya, baut pengikat ini seperti ini akan mengalami beban tarik. Ya. Jadi baut-baut pengikat ini akan mengalami beban tarik. Ya, bisa berupa bolt nut ya, bisa juga berupa stud ya, yang tanpa nut ya. Di sini lubangnya sudah berulir. Ya, bisa juga seperti ini ya, stud seperti ini. Nah, ini perhitungannya tinggal nanti bahwa beban tarik ini F ini harus ditanggung oleh sejumlah baut pengikat. Ya, prinsipnya hanya seperti itu. Nah, ini adalah P di sini ini sama dengan F ya. Ini gaya yang menekan pada silinder cover, sedangkan P yang di sini ini adalah tekanan. Ini tekanan dalam silinder. Ya, tekanan dalam silinder. Ya. D ini adalah diameter dalam silinder. Ya, diameter dalam dari silinder. Ya, silinder. Nah, sehingga kita bisa dengan persamaan ini luas cross section dari silinder kalikan dengan tekanan dalamnya, kita akan mendapatkan gaya pada silinder cover. Bisa Anda tuliskan dengan notasi P besar atau pakai F, ini juga boleh. Ini yang lebih lazim sebenarnya kita menggunakan F. Kemudian gaya tadi akan ditahan oleh baut. Ya. Misalkan ada sejumlah N baut yang menahan, ya, maka gaya ini F sama dengan P, ya, gaya ini adalah sama dengan, ini harus ditahan oleh sejumlah baut, ya, dan karena bebannya beban tarik, maka ditinjaunya adalah pada diameter akarnya atau core diameternya, ya, atau diameter intinya. Kalikan dengan jumlah bautnya. Ya. Nah, prosedurnya seperti itu. Atau kalau ini mau disamakan langsung dalam bentuk persamaan secara langsung, pi per 4 d kuadrat kali P sama dengan pi per 4 dc kuadrat sigma T B kali N. Nah, ini biasanya yang dicari adalah pada umumnya mencari nilai diameter bautnya. Ya, sebenarnya bisa dua sisi ya, kalau kita merancang dimensi atau merancang suatu komponen mesin, kita bisa mencari dimensinya dengan
mengetahui tipe materialnya, atau kita bisa mengecek apakah suatu desain itu kuat ya dengan meninjau pada sisi tegangan yang dihasilkan. Nanti kita akan lihat di contoh-contoh. Ada beberapa contoh. Ini yang pertama adalah sebuah eye-bolt, dia menahan beban 50 kg. Hitung ukuran baut jika tegangan izin tidak boleh lebih dari 100 megapascal. Gaya atau tegangan akibat pengencangan awal diabaikan. Ya. Jadi ini ada sebuah eye-bolt itu seperti ini. Ini adalah misalkan eye-bolt itu kan bentuknya, nah, ya, ini biasanya ini adalah bagian berulirnya, ya, ini diikatkan ke suatu benda, ya. Ini bisa biasanya sebenarnya atau dipasangkan pada engine dia misalkan. Ini ada engine yang akan diangkat, ini biasanya akan ada eye-bolt, ya, dihubungkan dengan eye-bolt, ya, bisa satu, bisa dua, ya. Kemudian ini diangkat. Nah, anggaplah seperti ini, ya, ada satu eye-bolt ini menahan beban sebesar 50 kg. Ya, 50 kilonewton. Kemudian tegangan izinnya itu adalah 100 megapascal. Ya, dengan kata ininya sigma T-nya adalah izinnya adalah 100 megapascal. Hitung ukuran bautnya. Ya. Jadi persamaannya sangat sederhana. Kita ingat bahwa kalau bebannya seperti ini adalah beban tarik, maka cross sectionnya, luas penambangan terjadi adalah dihitung berdasarkan diameter intinya atau diameter core-nya. Sehingga di sini persamaannya adalah F sama dengan Pi/4 ya, DC kuadrat kali sigma T. Di mana F-nya ini adalah sama dengan 50 kilonewton atau 50.000 newton, Pi/4 ya, DC kuadrat yang dicari kali sigma T-nya adalah 100 megapascal. Nah, kalau dilihat satuannya, ini kan ini sudah saya buat dalam Newton, 50.000 Newton, ya, Newton. Sedangkan di sini adalah satuannya megapascal. Kalau di sini megapascal, di sini 50.000 Newton, kira-kira DC-nya nanti satuannya apa? Ya. Jadi kalau saya tuliskan di sini ya, ini kan 50.000 Newton sama dengan Pi/4 ya, DC kuadrat ya, kali sigma T-nya adalah 100 megapascal. Nah, kira-kira dalam persamaan seperti ini, DC-nya nanti kan adalah sama dengan akar dari 4 kali 50.000 Newton dibagi Pi kali 100 ampere. Nah, di sini satuannya apa? Nah, ini harus dipahami ya. MPa ya, kalau Pascal ini kan sama dengan apa? Newton per meter persegi. Ya. Megapascal ini adalah sama dengan Newton per milimeter persegi. Ya. Nah, ini harus Anda tahu ya. Ini yang jarang kalau Pascal sudah biasa. Pascal itu Newton per meter persegi. Nah, megapascal itu adalah sama dengan Newton per milimeter persegi. Ya. Sehingga nanti satuannya ini adalah ketemunya DC itu adalah dalam milimeter. Ya. Nah, satuan tegangan ya pada umumnya adalah dinyatakan dalam bentuk megapascal atau dalam bentuk Newton per milimeter persegi. Jadi nanti dalam perhitungan Anda hati-hati ya, pastikan dulu satuannya benar. Ya.
Jadi kalau Anda sampai menghitung satuannya salah, ya hasilnya akan salah semua. Kilonewton jangan lupa, oh masih kilonewton, oh berarti ini harus dirubah menjadi newton. Ya. Satuan sekali lagi dalam rancangan sangat penting. Oke. Nah prosedurnya nanti kalau ini sudah ketemu nilainya berapa DC, ya DC yang dihasilkan berapa. Setelah itu Anda harus lihat ke tabel standar baut. Ya, lihat ke tabel standar bautnya. Kemudian cari nilai DC yang terdekat yang di atasnya, atau yang sama atau yang terdekat di atasnya. Ya. Kalau sama persis mungkin tidak, karena ini kan koma-koma. Cari nilai DC di atasnya yang terdekat. Ya. Setelah diketemukan, baru Anda bisa melihat, oh ini adalah standarnya adalah M berapa. Ya. Ya. Jadi ini prosedurnya harus sampai ke pilihan bautnya ini. Misalkan M12 misalkan. Ya. Atau kalau iBoot ya, iBoot itu biasanya sekitar diameternya itu adalah sekitar 110. Ya, M12 cukup lah. 12 sampai M14 lah. Kalau yang besar mungkin bisa sampai M14. Oke. Contoh kedua, misalkan ada sebuah silinder mesin diameter 300 mm. Tekanan uap dalam silinder adalah setengah newton per milimeter persegi. Jika silinder head diikat dengan 12 baut, tentukan ukuran baut. Diasumsikan dengan tarik izin bahan baut 28 MPa, gaya tekanan akibat pengencangan awal diabaikan. Soal kedua ini ada sebuah silinder, saya gambarkan secara sederhana saja. Ya. Nah, kira-kira seperti ini. Ya, ini diikat dengan baut ya. Nah, tekanan ya. Pak, itu tadi yang lihat tabel itu kalau nilainya itu berarti di atasnya Pak, bukan di bawahnya gitu. Ya, misalkan begini. Misalkan katakanlah saya menemukan di sini adalah ukurannya DC-nya 11, atau mungkin saya gedekan ya, 15 misalkan ya, 15,32 mm misalkan saja gitu ya. 15,32 mm. Nah, saya harus kembali ke tabel di atas. 11,32. Nah, saya cari misalkan saya yang core series ya. 15,32 saya cari di sini. Ada nggak di bold? Berarti kolom nomor 5. 15,32. Tadi kan 15,32. Di sini Anda lihat 15,32 kan ada di antara ini 14,933 dan 16,933. Artinya Anda tidak boleh memilih yang di bawahnya, karena kan kalau Anda memilih di bawahnya, berarti dia tidak akan kuat menahan beban. Berarti yang dipilih adalah ini. Sehingga nanti pilihannya jatuh pada ini, baut ukuran M20. Ya, sehingga jawabannya di sini tadi, ini adalah M20. Ya. Ini jawabannya adalah M20. Itu ya. Baik Pak, terima kasih. Ya. Oke, untuk contoh kedua, ini diameternya 300 mm. Berarti di sini adalah 300 mm. Kemudian tekanan di dalamnya adalah setengah newton per milimeter persegi. Jadi P-nya, P kecil, adalah setengah Pascal. 0,5 newton per meter persegi.
per milimeter persegi, setengah Newton per milimeter persegi. Berarti setengah MPa. Setengah Newton per milimeter persegi. Kemudian yang diketahui lagi adalah jumlah baut pengikatnya ada 12. Jadi ini ada baut pengikat, N-nya sama dengan 12. Kemudian tegangan izin bahan baut 28 megapascal. Sigma T-nya adalah 28 megapascal. Ya. Nah, prosedurnya untuk perancangan seperti tadi sebelumnya sudah dibahas, bahwa gaya, kita mencari dulu gaya yang menekan silinder covernya ini. F-nya adalah sama dengan luas penampang dalam silinder ini, yaitu Pi per 4 kali D silinder, ya, kuadrat, ya, kali tekanan dari silinder, tekanan dalam silinder. Ya, dimana ini menjadi Pi per 4, D-nya adalah 300 mm, ya, milimeter kuadrat, kali P-nya adalah 0,5 Newton per milimeter persegi. Ya. Sehingga kalau dilihat di sini satuannya sudah cocok, ya, ini milimeter persegi, ya, hingga nanti ketemu sudah dalam Newton. Ya. Ya, F-nya adalah dalam Newton. Nah, setelah F-nya ini diperoleh, ya, Anda sudah mendapatkan nilai F-nya, maka F ini akan ditahan oleh Pi per 4, ya, DC kuadrat kali sigma T kali N. Ya, di mana ini akan Pi per 4 DC kuadrat ini, sigma T-nya adalah sama dengan 28 MPa, ya, 28 MPa, dan kali N-nya adalah sejumlah 12. Ya, F-nya adalah yang di sini, masuk ke sini, hasil perhitungannya. Sehingga nanti kita akan memperoleh DC-nya. Ya. Ya, ini gampang. Yang soal ketiga sama. Nah, soal ketiga, ukuran 14 baut mengikat kepala silinder mesin uap, diameter silinder 400, tekanan fluida 0,12, tegangan tarik ini sama dengan soal kedua, jadi nggak usah saya jelaskan. Nah, ya. Oke. Jelas, ada pertanyaan? Belum saya masuk ke beban eksentrik. Ya, pada umumnya kalau yang beban tarik saja seperti itu. Ya, tidak sulit. Oke, sekarang kita tinjau yang ini yang lumayan harus perlu perhatian. Ya, ini adalah yang beban eksentrik. Ya, pembebanan mirip seperti pada sambungan rivet beban eksentrik. Pada sambungan baut ada 3 macam beban eksentrik yang bisa terjadi pada sambungan. Yang pertama adalah bebannya itu paralel terhadap sumbu baut. Arah bebannya paralel terhadap sumbu baut. Yang kedua, arah bebannya adalah tegak lurus terhadap sumbu baut. Dan yang ketiga, bebannya adalah pada bidang yang bidang atau pada plat, ya, yang ada baut-bautnya. Ada 3 macam sistem yang bisa terjadi. Kalau dilihat, yang ketiga itu yang persis seperti pada kasus ini, kasus pada rivet, ya, sambungan rivet. Ini adalah beban eksentrik yang bekerja pada bidang yang berisi baut-baut. Ini kasusnya persis. Sehingga nanti cara penyelesaiannya juga sama.
Nah, cara penyelesaiannya juga sama seperti pada rivet. Ya. Cuma diameter di sini, ya, kalau pada rivet kan diameter lubang rivet ya, untuk menentukan diameter lubang rivet, kemudian baru nanti ketemu ukuran rivet standarnya. Kalau pada sambungan baut ini, nanti yang Anda cari adalah diameter nominal. Ya. Kenapa diameter nominal? Karena ingat bahwa beban geser untuk sambungan baut harus ditahan pada bagian yang tidak berulir. Ya. Sehingga kalau kita lihat dari tampak sampingnya ini, ya misalkan tampak sampingnya, ya, ya tampak sampingnya, maka bagian ini misalkan, nah ini kepala bautnya, ini murnya, maka bagian berulir itu tidak boleh ada di sini, bagian berulir hanya di ujung ini saja. Ya, bagian di sini ini tidak boleh ada ulir. Sehingga kita mengukurnya yang dicari adalah diameter nominal. Yang lainnya prosedurnya sama persis. Hanya ukurannya dimensi yang dicari adalah diameter nominal. Ya, beban geser yang terjadi juga sama, ada beban geser langsung dan beban geser torsional akibat dari butiran. Oke, sehingga ini nanti akan saya skip pembahasannya yang tipe ketiga ini. Kita akan membahas dua tipe yang pertama. Tipe pertama adalah di mana arah bebannya itu adalah paralel terhadap sumbu baut. Contohnya mekanismenya seperti ini. Ya. Ini adalah baut ada di sini ya. Ini baut. Baut. Ya. Ini bebannya. Sehingga bisa dilihat sumbu ininya sejajar. Sumbu baut dengan beban adalah sejajar. Nah, tinjauannya, Anda pertama melihat ini, Anda tinjau dulu kira-kira beban apa yang terjadi pada sambungan tersebut, pada baut tersebut, terutama pada bautnya. Dengan ada W seperti ini, ke arah ke bawah di sini, maka pada baut ini otomatis akan mengalami beban tarik. Ada beban tarik. Ya. Beban tarik di sini ada dua, yaitu adalah beban tarik langsung dan beban tarik akibat momen atau akibat torsi, akibat puntiran. Kenapa ada beban tarik akibat momen? Karena ini kan menimbulkan ke sana. Ya. Kalau ini ada eksentrisitas ini tumpuannya berarti kan akan terjadi tumpuan di sini. Ini tumpuannya di A, di sini, di ujung di sini. Sehingga ini akan tertarik ke sana. Begitu juga pada baut-baut ini juga akan tertarik ke sana. Selain dia juga tertarik langsung ke bawah. Nah, beban tarik langsung, direct tensile load-nya, beban tarik langsungnya itu bisa dihitung dengan persamaan ini. Jadi WT1, ini beban tarik langsung, adalah sama dengan beban luarnya ini, W dibagi dengan jumlah baut. N ini adalah jumlah baut. Nah, jumlah baut yang menahan. Ya, WT1 dan W dibagi dengan N. Nah, ini sekarang tolong diperhatikan bagian ini. Kita akan memisalkan bahwa W kecil di sini. W kecil adalah beban pada baut per satuan jarak. Akibat adanya turning effect atau efek putaran atau momen tadi.
Jadi beban ini jadi akibat dari momen tadi atau putaran tadi, turning effect, ya, buat beban eksentrik tadi, ada beban persatuan jarak. Kemudian kita misalkan W1 dan W2 adalah beban pada baut dengan jarak L1 dan L2 dari tepi tumpuan. Jadi kan kalau gambarnya ini saya pindahkan ke sini. Ini kan posisi baut, kita ada beberapa jarak. Ini adalah posisi L1, ini adalah posisi L2, dan ini adalah L. Ini adalah deretan baut 1, deretan baut 2. Ini tadi kan kalau kita proyeksikan ke sini, kalau mau dilihat, misalkan seperti ini. Ya. Ini bautnya di sini. Ya, ini kalau ini kan berarti kalau gambarnya seperti ini misalkan maka ada 4 buah baut ya dalam kasus ini. Kalau saya lihat mungkin saya lihat dari bawah, itu adalah gambarnya bisa saja seperti ini. Ya. Oke. Dan ini kalau jarak-jaraknya sama, ini adalah yang L1, ya. L1, ini adalah L2, ya. Dan ini adalah L-nya. Ya. L1 ini kenapa? Ini adalah karena tumpuannya ada di sini. Ya. Tumpuan kalau ini dibebani, jadi dia terungkitnya itu akan bertumpu di ini. Sehingga L1 diukur di sini, L2, dan L. Oke. Karena tadi ada W itu adalah beban pada baut persatuan jarak akibat dari efek buntiran, maka W1 adalah di sini. Ya, ini terjadi di sini, W1, ini saya gambarkan di sini. Ini adalah W1, ini adalah W2. Beban pada jarak L1 ini adalah sama dengan W1 adalah sama dengan W kecil kali L1. Sedangkan pada jarak L2, maka W2 adalah sama dengan W kecil kali L2. Nah, jadi di sini W1 ini, ya, W1 adalah sama dengan W kecil kali L1, W2 sama dengan W kecil kali L2. Oke. Kemudian, kalau kita lihat momen yang terjadi, ini aksi reaksi ya. Jadi kalau kita meninjau pada, tergantung mau kita tinjau pada bautnya atau pada tumpuannya gitu ya. Nah, momen yang terjadi akibat gaya pada baut ini adalah sama dengan W1 kali
jaraknya adalah L1. Jadi momen ini adalah sama dengan akibat beban W1, kita mau meninjau terhadap tilting edge-nya, maka adalah sama dengan W1 kali L1. Ya. Di mana W1-nya adalah sama dengan W kecil kali L1. Nah, ini sama dengan W kecil kali L1 kali L1. Ya, sama dengan W kecil kali L1 kuadrat. Gitu ya. Begitu juga dengan yang pada W2, ini juga sama. Momennya adalah W2 kali L2. W2 kali L2 atau WL2 kali L2 atau WL2 kuadrat. Ya. Balik ke sini. Jadi, ini kan sebenarnya kalau kita menghitung, kita anggap di sini adalah O ya. Pada tumpuan ini tumpuannya O. Ini adalah kesetimbangan benda tegar. Anda masih ingat statika struktur kan ada. Ini adalah sebuah benda tegar. Ya. Saya punya benda tegar, bentuknya adalah ini, seperti sambungan ini. Sehingga kalau kita ini kondisinya adalah seimbang, sigma momen pada O itu ini, ya, pada O, pada tumpuan, adalah harus sama dengan 0. Ya. Nah, momen yang ditimbulkan, ini kan sebenarnya gaya, kalau kita gambarkan gaya reaksinya, ini kan ke atas harusnya. Ya. Kalau kita meninjau sebagai reaksi kan ini ke atas. Ya. W1 itu kan arahnya ke atas. Ya. W2 juga arahnya ke atas kalau kita meninjau sebagai gaya reaksi. Sehingga sigma momennya adalah sama dengan bahwa kalau saya tuliskan keseimbangan momennya dulu, bahwa W kali L itu akan sama dengan atau dikurangi W1 kali L1 dikurangi W2 kali L2 adalah sama dengan 0. Ini timbangan momennya. W kali L kan dia menimbulkan momen ke sana, W kali L sana. Ini sebenarnya dilawan, ini ke sana dan ini ke sana. Ini sebenarnya ini gaya reaksinya itu kan ke sana. W kali L, W1 L1 dikurangi W2 L2 sama dengan 0. Nah, kita masukkan tadi bahwa W kali L ini adalah min W1 L1 tadi adalah sama dengan W kecil kali L1 kuadrat minus W kecil kali L2 kuadrat sama dengan 0. Ya. Kemudian kalau ini kita selesaikan terhadap W kecil, ya, W kecil ini adalah sama dengan, kita mau mencari nilai W kecilnya, W kecilnya adalah sama dengan W kali L dibagi L1 ya, plus L2 kuadrat. L2 kuadrat. WL per L1 plus L2. L1 kuadrat plus L2 kuadrat. Nah, ini yang belum saya masukkan tadi adalah jumlah ini bautnya belum saya masukkan. Ya. Ini kan ditahannya tidak hanya oleh satu baut. Kalau ini kan saya berarti hanya satu baut, padahal lebih dari satu baut. Misalkan di sini masing-masing jarak ini ada 2, maka ini harus kalikan 2. 2 kali, 2 kali, 2 kali. Ya.
Karena pada masing-masing jarak tadi ada 2 buah baut. Sehingga di sini menjadi 2 kali. Saya tuliskan di sini WL per 2 kali L1 kuadrat plus L2 kuadrat. Ya. Kenapa 2? 2 ini adalah ada masing-masing jarak L1 ada 2 buah baut, jarak L2 ada 2 buah baut. Nanti akan berubah kalau jaraknya itu pada masing-masing jarak itu jumlah bautnya tidak 2. Ya, akan ada perubahan. Ya, ini adalah jumlah baut menyatakan jumlah baut dalam jarak jarak L1. Ini jumlah baut dalam jarak L2. Jadi ini bukan rumus jadinya bukan ini ya, nanti bisa berubah. Contohnya, kenapa saya katakan bisa berubah? Misalkan saja konstruksinya itu adalah konstruksinya sedikit berbeda. Misalkan saja begini. Misalkan saja seperti ini konstruksinya. Berarti kan pada jarak ini, L1, ini pada jarak L2, misalkan saja seperti ini ada 2 buah baut pada L2 dan 3 buah baut pada L1. Maka persamaannya akan berubah menjadi bahwa W kali L adalah sama dengan 3 kali W kecil kali L1 kuadrat plus 2 kali W kecil kali L2 kuadrat. Sehingga nanti W kecilnya adalah sama dengan W besar kali L per ini. Ya, 3 L1 kuadrat plus 2 L2 kuadrat. Ini khusus untuk yang ini. Jadi nanti ini angka-angka 2 ini, angka 2 ini tidak selalu itu. Ya. Tergantung pada konstruksinya. Oke, lanjut kembali ke sini. Setelah kita memperoleh nilai atau kita biarkan saja begini dulu, W kecil ini. Kita akan meninjau, yang selalu ditinjau itu adalah di mana komponen itu mengalami beban maksimum. Beban paling besar itu terjadi di mana? Itu yang harus kita cermati. Kalau dilihat persamaannya tadi adalah bahwa W1 ya, ada bahwa W1 itu sama dengan W kecil kali L1 ya, W2 itu adalah sama dengan W kecil kali L2. Dengan W-nya sama, maka besarnya gaya yang terjadi pada baut itu akan tergantung pada jarak. Jarak terhadap tumpuannya. Semakin jauh jaraknya terhadap tumpuan, maka dia akan menahan beban semakin besar. Jadi terjadi pada jarak terjauh dari tilting edge-nya, dari tumpuannya. Sehingga kita meninjaunya, karena jarak terjauh terjadi pada L2, kita tinjau maksimumnya L2 pada W2, pada jarak L2, itu adalah WT2. Diberi notasi WT2 ini adalah menjadi beban tarik akibat turning effect. Ya. Tadi kan ada WT1 itu ada beban tarik langsung, WT2 adalah beban tarik maksimum akibat turning effect, di mana dia terjadi pada jarak L2. Itu adalah W2. Kita masukkan dalam persamaan. Nah, sekarang kita sudah punya WT1 dan WT2. Total tensile load, beban tarik total yang terjadi pada baut yang mengalami beban paling besar itu adalah sama dengan WT1 plus WT2. Ya.
Ya, WT1 di mana WT1 tadi ingat bahwa WT1 sama dengan W gaya luar dibagi jumlah baut. Ya, bagi jumlah baut N. Sedangkan WT2 adalah terjadi pada W2 ini. WL2. Ya, ini karena ini WL2, W kecil L2, W kecilnya ini, maka W2 WL kali L2 per. Ingat sekali lagi saya tekankan ini bisa berubah, ya, tidak selalu seperti itu. Kemudian setelah kita peroleh nilainya, ya, kita peroleh WT-nya, kita bisa menentukan dimensi bautnya. Dalam hal ini yang kita cari adalah DC, karena ini adalah beban tarik. Setelah ketemu DC-nya, maka kita bisa mencari berapa standar bautnya, M berapa. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Izin bertanya. Ya, silakan. Yang tadi L2-nya itu kenapa kok pakainya 2 ya Pak? Bukan, kan lubangnya yang dilewatinya kan sepanjang L2 tuh ada 5 baut kan? Oke, kasusnya gini. Yang mana? Yang ini ya? Iya, yang itu, iya. Oke. L2. Jadi gini, saya gambarkan mungkin gini. Anda coba bayangkan, misalkan ini ada kasusnya tadi kan adalah seperti ini. Kita anggap bautnya 4 saja ya, jangan yang 5. Nanti setelah itu baru kita modifikasi. Ini kan kasusnya seperti ini. Ini kan bautnya seperti ini. Ya, kalau saya lihat dari ini bebannya di sini. Kalau saya lihat dari tampak bawahnya, ini lubang bautnya ini. Ini ya. Nah, ini kan masing-masing baut ini menahan beban W semua. Ya, masing-masing menahan beban W semua. Cuma besarnya tidak sama. Nah, bebannya itu semakin jauh jaraknya dari tumpuan atau tilting edge tadi disebut sebagai tilting edge, ya, atau tumpuan. Ya, semakin jauh jaraknya dari tumpuan, maka bebannya akan semakin besar. Jadi ini kan kalau sebagai reaksi ini ke sana, ini kan memberikan reaksi ke sana ya. Ini adalah W1, ini adalah W2. Pertanyaan Anda, kenapa kok hanya dihitung ini tok, padahal ada 4 buah baut gitu toh? Ya. Iya, Pak. Ya, karena begini, prinsipnya adalah memang beban ini kan kita masing-masing baut ini kan sebenarnya akan menerima 2 macam beban. Ya, tiap baut ini baik di jarak jarak L1 maupun jarak L2 ini kan masing-masing itu menerima 2 beban. Jadi masing-masing baut itu mendapat 2 beban. Menahan 2 beban. Yaitu 1 beban tarik langsung dan 2 adalah beban tarik akibat turning effect, akibat puntiran atau putaran, akibat putaran. Apa mau disebut momen juga boleh. Jadi yang kita hitung ini tadi, ini WT2 ini adalah kita menghitung beban pada 1 baut saja sebenarnya yang kita hitung. Kenapa? Sorry, bukan ini. Nah ini kan kita meninjaunya
betul WT ya. Ini semuanya adalah dihitung untuk pada kondisi satu baut. Ini untuk satu baut. Satu baut pada jarak L2. Kemudian WT1, di mana WT1 adalah sama dengan WT1 sama dengan W per N ini adalah juga untuk satu baut, karena dibagi jumlah bautnya. Tadi, karena jumlah bautnya 4, maka ini adalah WT1-nya sama dengan W per 4. Sehingga ini adalah total tensile load yang terjadi pada satu baut. Ini hanya terjadi pada satu baut. Yaitu dalam hal ini adalah pada jarak L2. Ya, pada jarak L2. Pada satu baut dengan jarak L2. Kenapa kok L2? Karena itu adalah di mana bebannya paling besar. Ya. Jadi beban yang terjadi pada jarak L2 ini lebih besar daripada beban yang terjadi pada jarak L1. Sehingga kita hanya meninjau yang posisi ini saja, salah satu di antara dua ini. Sama, karena bebannya adalah. Jadi, tadi kita tinjau itu adalah sebenarnya ini. Ini adalah WT sama dengan WT1 plus WT2. Gitu. Gimana? Berarti itu nanti yang WT1-nya itu ditambahkan dengan WT2 yang dicari sebelumnya itu ya Pak, buat Ya. mencari nilai WT totalnya. Ya, WT1 ini bukan lain dengan W1 loh ya. WT1 itu adalah beban tarik langsung, di mana adalah sama dengan W luar dibagi jumlah baut gitu ya. Terus plus WT2-nya adalah yang ini tadi. Ya, WT2-nya adalah WLL2 per 2L1 kuadrat plus L2 kuadrat. Nah, setelah ketemu nilai WT maksimum ini kan sebenarnya kita mencari WT total maksimum. Ini yang nilai maksimum yang terjadi pada sistem ini kan, pada sistem sambungan ini. Di mana yang terjadi, yang maksimum adalah pada jarak terjauh dari tilting edge-nya. Gitu. Ya, siap. Ya, paham ya? Iya, Pak. Terima kasih. Ya. Ada yang lain lagi? Saya bisa beri contoh, perbedaan persamaannya itu adalah kalau konstruksinya berbeda adalah misalkan seperti ini. Tadi kan 2 ya, oke saya gambarkan biar untuk pembanding. Jadi Anda kalau mengerjakan nanti dilihat sistemnya. Satu lagi misalkan. Nah, di sini, nah, kalau misalkan saya gambarkan di sini, ini kan tadi begini. Kebetulan bentuknya hanya seperti ini. Ini bisa saja bentuknya seperti ini. Ya. Nah, ini bisa juga bentuknya adalah seperti kelihatannya sama dengan yang pertama. Ya. Tetapi kalau saya perlihatkan pada pandangan yang berbeda, misalkan saja ini mungkin tidak memakai kaidah ini ya, kaidah proyeksi. Nah, lubang bautnya adalah, katakanlah ini 3 juga, 2 saja. Lubang bautnya adalah ada di sini. Nah, ini sebenarnya ada satu lubang lagi yang tidak kelihatan di bawah. Nah, misalkan seperti ini.
Jadi memungkinkan ada di barisan ini ada 3. Ya, pada barisan ada 3 lubang baut. Nah, seperti ini kan menjadi persamaannya berbeda semua. Ya, kalau tadi kita pakai persamaan yang menentukannya tadi, yang ini yang persamaan jadinya mungkin. Nah, W kecil adalah misalkan ini, W kecil adalah sama dengan W kali L per 2L1 kuadrat plus 2L2 kuadrat. Ya kan? Yang kedua ini yang pertama. Yang kedua, W kecil adalah sama dengan W kali L. Ya, dengan anggap L-nya tidak berubah ya, sama ya. Ini menjadi 2L1 kuadrat plus 2L2 kuadrat plus 2L3 kuadrat. Mana ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, L1, L2, dan L3. Nah, yang ketiga ini adalah menjadi misalkan W kali L per 2L1 kuadrat plus 3L2 kuadrat. Jadi ini bisa berbeda semua untuk W kecilnya. Maka dicermati persoalan. Meskipun nanti kalau tinjaunya WT-nya itu adalah tentu saja di jarak terjauh. Di sini ya pada jarak L2, kalau di sini adalah pada jarak L3, di sini tetap pada jarak L2. Tapi nilai W kecilnya lain-lain. WT1-nya juga beda-beda. Ya. Di sini WT1-nya, ini kalau kita WT1 ya, tegangan tarik langsungnya ini adalah sama dengan W per 4, ini adalah sama dengan W per 6, di sini adalah sama dengan W per 5. Tidak semua. Ya, itu ya. Jelas? Ada pertanyaan? Pak, maaf, saya Ya. masih bingung. Yang mana? Itu, Pak, kok bisa dapat 3L2 kuadrat itu gimana, Pak, tadi? 3L2 kuadrat, yang ini? Ini ya? Iya, Pak. Oke. Berarti saya gambarkan yang dekat dengan ya tidak bingung. Skirt, kemudian ya, kosong dulu. WL3 kuadrat. Oke. Kita tinjaunya dari sini sebenarnya. Meninjau ini tadi. Ini yang berarti bentuk ketiga tadi ya. Bentuk ketiga di mana ada di sini ada 1, 2 ya. Kemudian ada di sini ada 3. Ya, ininya sama ya. Ininya sama ya, dianggap sama seperti itu. Ini kan pada jarak L1, ini adalah pada jarak L2. Itu ya. Kalau kita tinjau tadi adalah bahwa W1 ini adalah sama dengan W kecil kali L1. W2 adalah sama dengan W kecil kali L2. Sampai di sini paham? Jadi ini adalah gaya yang terjadi pada baut jarak L1 itu besarnya adalah sama dengan gaya pada ini gaya tarik baut persatuan jarak. Ya, W kecil itu kalau ditulis satuannya, W kecil itu satuannya adalah Newton per meter persatuan jarak. Ya, tergantung nanti
ini sama semua, tapi yang nilai W1 akan tergantung jaraknya. W1 dan W2 itu tergantung jaraknya. Nah, sekarang tadi kan kita harus menyelesaikan dalam bentuk sigma momen terhadap tilting edge-nya ini. Tilting edge-nya kan O ini ya, sepanjang ini adalah tilting edge-nya. Sigma momen terhadap O ini kan harus sama dengan 0. Ya. Sigma momen terhadap O ini adalah sama dengan 0. Momen yang terjadi itu adalah akibat luar, yaitu W kali L. Ya. Ingat di gambar tadi ya, W kali L. Ini adalah akan dilawan oleh momen reaksi pada jarak L1, yaitu 2 kali, karena ada 2 buah baut. 2 buah baut yang menahan pada jarak L1, maka 2 kali W1 kali jaraknya adalah L1. Kemudian, momen luar tadi juga ditahan oleh reaksi momen pada jarak L2, di mana di sini adalah minus 3 kali W2 kali L2. Sama dengan 0. Nah, sekarang kalau kita masukkan, W kali L adalah minus 2 kali W1 adalah W kecil kali L1 kali L1. Dikurangi 3 kali W kecil kali L2 kali L2. Ya. W kali L menjadi minus 2 W kecil L1 kuadrat minus 3 W L2 kuadrat. Sama dengan 0. Ya. Kemudian kalau kita selesaikan terhadap W kecil, ya ini kita pindah ke kanan, kan menjadi W kali L sama dengan 2WL1 kuadrat plus 3WL2 kuadrat. Sehingga W kecil akan sama dengan W kali L dibagi 2L1 kuadrat ditambah 3L2 kuadrat. Mana? Ya. Setelah ini ketemu W-nya ini ketemu, berarti kan sekarang bisa meninjau berapa besarnya beban yang terbesar yang terjadi pada jarak berarti yang terbesar kan maksimum yang terjadi pada jarak L2. Berarti kita bisa menghitung berapa besarnya W2. Ya. W2-nya adalah sama dengan W2 ini adalah sama dengan W kecil, ya, W kecil kali jaraknya adalah L2. Ya, W2 ini adalah sama dengan W kecil kali jaraknya adalah L2. Atau sama dengan W kali L2 ya, dibagi dengan 2L1 kuadrat plus 3L2 kuadrat. Ini adalah W2 di mana sama dengan WT2. Itu prosesnya begitu. Kalau misalkan ada 3 baris, di sini ada lagi 1, 2 sini. Nanti menjadi ini agak berubah. Ini menjadi ada W3 berarti ya. Ada W1, W2, W3. Yang maksimumnya terjadi di W3. Ya. Kira-kira gimana? Ya, ini saya dulu nggak bingung. Sorry, saya kadang-kadang loncat ininya pemikirannya. Paham belum, Mbak? Iya Pak, insya Allah. Pak ini berarti itu ya apa? Kalau rivet kemarin itu kan kalau nggak salah itu kayak titik 1, titik 2, titik 3, titik 4 itu kan diurutin lah. Kalau ini berarti dari
cuma dari atas satu urut gitu ya, Pak? Ya, kalau pada kasus ini hanya yang menentukan adalah jarak terhadap tilting edge-nya itu. Jadi bukan 1, 2, 3 dihitung enggak, tapi karena ini kan sama. Misalkan saya beri nomor gitu ya, 1, 2 ya, 3, 4, 1 dan 2 kan sama. Beban yang ditanggung 1 dan 2 sama, 3 dan 4 sama. Atau ini 4, 5 ya, 3, 4, 5. 3, 4, 5 ini sama. Jadi yang dalam kasus ini, semua baut yang berada pada jarak yang sama terhadap tilting edge akan mengalami beban yang sama. Ya. Sehingga kita tidak perlu kita nomori, wong kita meninjaunya berdasarkan jarak L1 dan L2 ini. Baik, Pak. Ya, coba dicermati dulu. Nggak apa-apa, nanti kalau masih ada pertanyaan kan kita bisa, Anda siap perkuliahan tuh bisa menanyakan yang minggu lalu pun boleh ya. Misalkan masih Anda belajar, masih ada keraguan, kurang jelas, silahkan ditanyakan. Boleh. Ya, ini memang harus hati-hati. Tapi sebenarnya kalau Anda masih hafal, masih ingat dengan kuliah di statika struktur, ini sebenarnya berkaitan ya. Bagaimana kita mendapatkan persamaan ini berkaitan. Kalaupun tidak hafal dengan statika struktur, Anda kan sebenarnya kuncinya bahwa di ini Anda harus benar menetapkan persamaan W kecilnya ini dulu. Ya. W kecil ini kan sebenarnya yang atas ini kan tetap akan sama nih. Konstruksinya dalam konstruksi apapun yang selama ini masih bebannya adalah yang arahnya sejajar dengan sumbu baut, maka atasnya adalah W kali L. Bawahnya tinggal dilihat pada jarak L1 ada berapa baut? 2. Tulis 2. Ada jarak L2 ada berapa baut? 3. Tulis 3. Sehingga nanti kalau kasus yang misalkan saja begini, saya buat yang saya gambarkan yang ada di platnya pengikat saja ya, yang ininya nggak usah saya gambarkan. Anggap itu di sisi bawah, kita meninjau pada sisi bawah, ya lebih jelas. Misalkan saja konstruksinya itu dibuat 1, 2, ya 1, 2, 3 gitu ya, 2, 2 misalkan. Misalkan seperti ini. Yang berubah apa? Kalau konstruksinya seperti ini dengan beban yang sama seperti tadi, maka ini ada jarak L1, ada jarak L2, ya, ada jarak L3, dan ada jarak L. Ya. Ini ya, L2, L3. Pertama N-nya. N-nya adalah sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N sama dengan 7. Berarti WT1-nya sama dengan W per 7. Itu WT1. WT2-nya berapa? Nah, sebelum mencari WT2, itu kan sama dengan W kali jarak. W kecil kali jarak sesuai dengan maksimumnya. Kalau dalam kasus seperti ini, berarti WT2 adalah sama dengan W kecil kali jaraknya yang terjauh, yaitu L3. Oke, jelas? Berarti sekarang tinggal kita mencari persamaan W kecilnya. W kecilnya apa? W kecilnya kita, atasnya kan tidak akan berubah. W kecil adalah sama dengan W kali L, W luar kali L, dibagi bawahnya apa? Yaitu kuadrat ini ada berapa? Jarak L1 ada berapa? 2 baut. Berarti 2L1 kuadrat. Ditambah, pada jarak L2 ada berapa baut? 2. Ditambah 2L2 kuadrat. Jarak L3 ada berapa? 1, 2, 3. Tambah 3L3 kuadrat. W kecilnya sudah diperoleh, kita masukkan ke sini, kalikan L3, kita peroleh WT2. Jadi dalam kasus ini, WT2 itu adalah sama dengan W3. Kasus ini.
Jelas? Lebih jelas ya? Moga-moga lebih jelas. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Pak, mau Ya, tanya Pak, ya. penentuan patokannya gimana sih Pak? Penentuan apa? Penentukan patokan itunya tuh dibebaskan atau ada aturannya? Yang tadi loh, yang kan itu L-nya kan Bapak ngambilnya dari yang sebelah kiri. Oh, oke. Nah, itu dibebaskan atau bagaimana ya? Bebas. Jadi kalau misalkan, oke, misalkan saya penamaannya tidak seperti ini gitu toh, Anda boleh saja menamakan ini adalah ini L3, ini adalah L3 gitu ya, boleh saja. Di sini adalah L2 ya. Kemudian yang di sini adalah L1, boleh saja. Tetapi ingat di sini nanti harus menyesuaikan. Ya. Oke, ya, siap. Kalau Anda menentukannya L1 adalah jarak terjauh, L2 dan L, maka nanti persamaan menjadi bahwa WT2 itu adalah sama dengan W1. Ya, sama dengan W kecil kali L1, di mana L1-nya adalah yang penting esensinya adalah jarak terjauhnya ini. Gitu ya. Notasinya kan terserah, yang penting benar memasukkan, memahaminya benar. Masalah ini saya ganti dengan ini LA, BC, LC, boleh saja, nggak masalah. Itu kan hanya notasi. Baik Pak, terima kasih. Ya. Oke. Ya, udah hampir 1 jam. Jadi ini nanti coba, jadi biar lebih cepat. Ini kalau yang berikutnya ini nanti Anda pelajari dulu. Saya jelaskan prinsipnya saja. Yang kasus kedua ini adalah kombinasinya berbeda bebannya. Kasus kedua ini adalah kombinasi beban yang terjadi pada baut, itu adalah beban tarik dan beban geser. Beban tarik dan beban geser. Beban gesernya ya, itu adalah beban geser langsung. Jadi ada direct shear stress atau beban geser langsung, di mana ini adalah sama dengan W dibagi dengan jumlah baut. Sedangkan yang satu lagi adalah tensile, ini akibat tensile stress, ya, atau direct shear stress atau direct, ya ini kalau kita meninjau tegangan nggak apa-apa ya. Satunya adalah tegangan atau beban ya, ini bisa direct shear force juga boleh ya. Kalau direct shear, ini bukan tahu, ini kan kalau ini kan tegangan. Direct shear force ya, direct shear force berarti ini adalah kita notasikan sebagai misalkan WS ya, karena geser, bukan tahu, bukan tegangan ya, ini beban. WS sama dengan jumlah beban luar dibagi jumlah baut. Shear load ya, beban geser, force atau load. Nah, ini beban geser di mana? Jadi akibat ini, maka di bagian di sini, ya, bagian di sini dia akan mengalami beban geser. Sedangkan yang satu lagi adalah tensile load, beban tarik, ya, tensile load, beban tarik akibat turning effect, sama seperti tadi, efek putaran atau momen, ya. Itu bahwa W ini kalau dilihat turning edge-nya kan di sini, tilting edge-nya kan di sini. Dia akan memberikan momen ke sana. Sehingga masing-masing baut ini akan menerima beban tarik. Akan mengalami beban tarik. Bagaimana beban tariknya? Sama seperti tadi kita menghitungnya. Beban tarik maksimum, sehingga beban tarik maksimum akan terjadi pada jarak terjauh dari tumpuan tilting edge-nya ini, itu di sini. L2 ini pada jarak terjauh. Sehingga
Ini yang akan kita perhatikan. Misalkan di sini adalah beban tariknya ini adalah WT2 atau WT ya, karena cuma ada satu WT max kan terjadi di sini. Maka nanti adalah beban kombinasi yang terjadi. Nah, sini. WS, nah ini WS dengan W per N. Kemudian ini adalah yang terjauh adalah di sini, ini WT-nya. Nah, ini adalah maksimum tensile load. Sekali lagi, persamaan ini bukan persamaan yang berlaku umum, karena ini tergantung pada jumlah baut per jaraknya tadi. Ya, ini kasusnya sama seperti yang sebelumnya, persis. Ya. Kebetulan ini adalah 2 baut kali 2 baut ya, sehingga ini seperti contoh yang sebelumnya tadi. Nah, yang harus diperhatikan ini karena ada beban kombinasi, maka akan ada equivalent tensile loads. Ini sebenarnya teorinya diturunkan dari yang sama dengan kemarin kita bahas, yaitu teori tegangan geser maksimum ya, yang kombinasi antara tegangan geser dan tarik, dan equivalent shear load. Equivalent tensile load ini adalah beban ekuivalen akibat kombinasi tarik dan geser. Equivalent shear load ini adalah beban geser kombinasi ekuivalen akibat kombinasi tarik dan geser. Nah, ini dari beban tarik ini dipakai untuk menentukan diameter nominal. Sedangkan ini untuk menentukan diameter core, ya, diameter inti atau diameter akar. Yang geser ini untuk menentukan diameter nominal. Ya, ini untuk menentukan diameter core, ini untuk menentukan diameter nominal. Ya, persamaannya ini. Nah, kemudian setelah ini gimana? Ya sebenarnya seperti kita setelah ini kita mengikuti prosedur ini kan baru ke ukuran diameternya ya, diameter ini kan baru bebannya ya. Nanti kan ini dipakai untuk dari WTE ini kan sama dengan WTE sama dengan Pi per 4 ya. Tarik ya, berarti DC kuadrat kali sigma T. Yang ini WSE sama dengan Pi per 4 kali D kuadrat kali tau. Ya. Tapi karena ini kombinasi, sebenarnya prosedur ini belum selesai. Anda harus menerapkan prosedur yang sudah kita bahas di beban kombinasi ini, yang minggu lalu kita bahas. Nah, ini. Ya. Nah, ini yang ada kombinasi tension and shear stress. Nah, langkah ini yang harus diperhatikan. Ini loh, ada diameter slightly larger yang sedikit lebih besar dari yang dibutuhkan untuk baik yang shear maupun tension harus dipilih atau diasumsikan, dan stres akibat kombinasi beban harus dicek terhadap ini dua persamaan ini. Nah, itu akan saya bahas di contoh minggu depan, karena ini kalau kita nggak dalam bentuk contoh akan bingung ini ya, aplikasinya seperti apa. Nah, pesan saya nggak ada PR, nggak ada tugas untuk minggu ini, untuk hari ini. Anda pelajari dulu. Anda pelajari contoh soal di buku yang terkait dengan dua ini, ya, dua beban eksentrik ini. Karena ini yang seringkali membingungkan kalau dalam bentuk soal ujian. Dua hal ini yang seringkali membingungkan. Terutama yang soal kedua. Yang soal pertama malah mudah. Karena sama-sama tarik. Ini karena ada gesernya. Anda pelajari dulu biar Anda tahu kesulitannya di mana. Ya. Sehingga nanti minggu depan
saya bahas soal, Anda sudah bisa mengikuti ataupun sudah tahu, oh, ini saya di sini bingung kenapa kok langkahnya seperti ini. Itu ya. Oke ya, itu ya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Pak, mau ini Pak. Ya. Ya, ini kan kalau yang PPT-nya itu memang sebenarnya emang udah ada di buku ya, Ya, dari betul. PPT. Nah, tapi kalau di buku kan bentuknya umum gitu, banyak gitu kalimatnya. Kalau PPT kan rangkuman. Kalau buat setiap pertemuan selanjutnya bisa di-share dulu nggak Pak PPT-nya gitu Pak? Oh ya, sebelumnya ya, sebelum Iya. sebelum perkuliahan di-share dulu gitu maksudnya gitu ya. Iya, iya. Ini yang ini sudah saya share belum ya? Belum ya? Belum Pak. Oh, belum yang ini. Oh, maaf. Belum, Pak. Oh, maaf. Saya kira sudah saya share yang ini. Ya. Sudah, Pak. Sudah toh. Saya lupa, coba. Nanti saya cek. Nanti Anda ingatkan saya kalau saya belum share ya. Berarti nanti yang mungkin untuk yang setelah minggu depan kan kalau ini contoh soal sudah, nanti kan ke sambungan las ya, berarti nanti saya share sekalian untuk yang minggu depan ya, untuk sambungan las. Oke. Baik, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Tidak ada? Oke, saya rasa cukup ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Minggu depan kita lanjutkan. Selamat beraktivitas kembali dan jaga kesehatan ya. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.